wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak. Di sini kita akan belajar dan melanjutkan materi minggu lalu mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial terkait dengan lembaga ekonomi. Oke adik-adik, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, adik-adik diharapkan dapat menjelaskan fungsi lembaga ekonomi dan menjelaskan lembaga-lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi apa sih? Lembaga ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga ekonomi penting dalam mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Fungsi lembaga ekonomi. Berikut ini merupakan fungsi dari lembaga ekonomi, diantaranya adalah: yang pertama, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang kedua, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang ketiga, memberi pedoman tentang cara pengupahan. Yang keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keenam, memberi identitas diri bagi masyarakat. Yang ketujuh, memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, lembaga-lembaga ekonomi. A. Badan usaha adalah kesatuan yuridis ekonomi dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Jenis-jenis badan usaha di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, koperasi. A. Pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, B. Landasan asas dan tujuan. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandas Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, fungsi dan peran koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya. Yang kedua, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogulunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang kedua, badan usaha milik negara atau BUMN yang merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 45 Tahun 2005. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintah yang dipisahkan. Tujuan utama pendirian BUMN adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara terdiri atas 3 macam. Yang pertama, Persero. Contohnya Angkasa Pura dan PLN. Yang kedua, perseroan terbuka. Contohnya Garuda Indonesia dan Jasa Marga. Yang ketiga, Perum. Perum Damri dan Peruri. Itulah contoh dari BUMN. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMN berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Maka, badan usaha milik swasta ini dapat digunakan atas perusahaan. Perusahaan tersebut yaitu perusahaan perorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas. Selanjutnya B. Perusahaan adalah unit pelaksanaan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perusahaan adalah tempat di mana suatu badan usaha atau lembaga mengelola faktor-faktor produksi. Selanjutnya, berdasarkan sektornya, perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan bidang ekstraktif. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pemanfaatan sumber daya langsung seperti pertambangan, perikanan, dan perhutanan. Yang kedua, perusahaan bidang agraris, yaitu pengolahan lapisan bumi paling atas yang diambil manfaatnya seperti peternakan, perkebunan, dan pertanian. Yang ketiga, perusahaan bidang peternakan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pemeliharaan dan pengembangan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya perusahaan sapi ternak dan sapi potong. Yang keempat, perusahaan bidang industri, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan, perbaikan, perakitan, dan penciptaan suatu barang atau produksi barang yang baru. Yang kelima, perusahaan bidang perdagangan, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pendistribusian barang dari produsen ke konsumen. Misalnya perdagangan pakaian jadi, perdagangan alat-alat rumah tangga, dan perdagangan elektronik. Selanjutnya, perusahaan bidang jasa, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyajian sarana produksi yang bukan berbentuk benda, melainkan bidang jasa seperti pelayanan di rumah sakit. Oke adik-adik, sekian materi pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa dukung terus channel kakak untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Untuk tugas kalian nanti kakak share lewat grup ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like video ini, share, dan subscribe ya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.